Yo, what's up guys, balik lagi bersama aku Bang Toro di channel ini. Dan kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah horor yang gak seperti biasanya. Horor ini agak lain karena ceritanya di dalam tambang nikel. Di sebuah desa hiduplah sekumpulan warga sekitar nggak pala banyak orangnya, cuman sekitar 80 kakak gitu. Tapi tanah itu subur akan nikelnya. Dan kemudian pemerintah melihat lahan itu cukup bagus dan mereka pun menggalinya. Tapi siapa sangka ternyata di kedalaman bumi yang isinya penuh dengan nikel ada kisah misterius yang sangat mematikan. Bahkan sampai-sampai pengurus nikel dan pejabatnya mati tertanam di dalam tambang tersebut karena ada penunggu nikel yang gak pernah kita ketahui. Dan buat kalian yang penasaran sama ceritanya, kayak mana sih hantu nikel itu? Yuk, saksikan video ini sampai habis. Jadi, awal ceritanya ini, tahun 2021. Ada sebuah perusahaan tambang nikel yang bernama PT Wow Nikel nih, mulai beroperasi di kaki gunung daerah pelosok. Kita sebut aja desa nikel. Dan di desa itu hiduplah beberapa kelompok orang sekitar 80 kakak. Hidup mereka cukup sederhana, belum ada listrik masuk. Pekerjaan mereka pun cuma bertani, berternak, dan percaya kepada warisan leluhur mereka yang telah tiada. Saat alat berat datang, semua warga ngumpul di balai desa. Orang itu merundingkan kayak mana ini ke depannya gitulah. Kita sebut aja Pak Sanro. Dia di situ dukun di desa yang paling sakti. Dia berkata kepada warga, jangan sempat pemerintah dibolehkan menambang nikel di situ, karena di dalam tanah itu ada kuburan leluhur kita yang bersemayam. Kalau sempat kuburan itu terbongkar, bisa-bisa leluhur kita akan marah, kata Pak Sanro. Tetapi Pak Hadi, wakil perusahaan, menolak itu. Dia nggak percaya hal-hal yang seperti itu, dan dia berkata, tidak ada yang hal seperti itu Pak. Zaman sekarang udah berubah, tidak ada yang seperti itu lagi. Jika warga tidak menyetujuinya, kami tidak ambil pusing, karena kami telah memiliki surat izin menambang nikel di sini, kata bapak itu. Udah gitu pun wakil perusahaan mengiming-imingin warga sekitar, kalau kami bisa nambang di sini, kalian kasih kerjaan dan ku kasih uang yang cukup untuk hidup kalian 3 tahun, katanya gitu. Ya udah, sedikit banyaknya warga ada yang setuju, dan orang tetua-tetuanya tetap tidak setuju, apalagi Pak Sanro, si dukun tadi. Yang buat Pak Sanro dan yang lain-lain itu nggak mau setuju karena baru beberapa hari orang itu menambang pohon beringin yang besar gitu, yang biasanya dikeramatkan sama orang itu, biasa untuk ngasih sesajen untuk para leluhur, tiba-tiba ditebang tanpa ada persetujuan rakyat-rakyat yang di situ. Marahlah dukun itu sama orang-orang yang udah tua-tua di situ. Kemudian seminggu pun berlalu. Di situ pekerjaan itu nggak ada hambatan, seperti biasa aja, nggak ada diganggu makhluk halus atau apapun itu. Ya orang yang kerja itu ya udah percaya aja, nggak ada hal-hal mistis yang seperti itu. Apalagi ini udah tahun 2021 pikirnya kan. Tetapi masuk hari ke-9, ada salah satu operator mulai diganggu. Saat itu sekitar jam 1 malam. Tiba-tiba dia melihat sekilas seperti ada perempuan berpakaian putih duduk di atas eskavatornya. Dia pikir itu hanya seperti goni yang ditaruh kawannya gitu kan. Tetapi setelah dia lihat, kok ada rambutnya, kok bajunya kayak memang baju manusia bukan goni gitu kan. Dia inisiatif lah, pekerja proyek malam biasa kan, pakai senter. Di senter ini tuh eskavatornya. Pas semakin dekat kan gini, makin dekat, tiba-tiba makhluk itu hilang, terbang ke atas langit. Di situ pun dia deg-degan lah. Langsung dia besoknya melapor ke mandornya. Pak, aku dijumpain lah Pak sama ini Pak. Kayaknya itu hantu yang menjaga sini, dia udah marah Pak. Rumahnya kita hancurin. Tapi bapak itu bilang, alah, nggak ada itu hal yang seperti itu. Kamu mau aja dibodoh-bodohin sama dukun-dukun desa sini, katanya. Dia cuman bawahannya kan, apalagi mau dibilang. Kalau melawan, dibilang nanti dia membangkang sama mandor ya kan.
Udahlah, disimpan aja dalam hati. Paling dia cerita sama kawan-kawannya. Dan keesokan harinya, teror belum berhenti. Pas orang itu di base camp, di tendanya orang itu di tengah hutan, kayak ada yang lempari batu gitu kan. Kutak, 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 kutak. Orang itu pun udah mulai takut di situ. Asal ditengok keluar, nggak ada siapa-siapa. Terus adalah satu pegawai di situ ya kan. Dia ini malam-malam kebelet kencing. Keluarlah dia. Pas di dalam tambang itu, seperti ada suara orang minta tolong, suara perempuan. Mendengar itu, dia langsung lari terbirit-birit dengan air kencing yang seperti ini. Dia lari langsung. Dan sekarang hari ke-21. Hari ke-21, inilah mulai teror yang sangat mengerikan terjadi kepada orang itu. Salah satu karyawan yang kencing semalam itu menghilang. Dan keesokan paginya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Dan sekujur tubuhnya gosong seperti terbakar. Dia ditemukan di dalam tambang nikel tersebut. Melihat itu, mandornya tadi, kita sebut namanya Pak Darto. Pak Darto nggak percaya sama hal seperti itu. Dia mikir secara logika. Dia bilang gini, kok bisa kayak gini ya? Padahal tanahnya lembab. Kok dia bisa gosong kayak kebakar gitu ya? Padahal di sekitar sini nggak ada bekas api, katanya gitu. Dia masih udah tahu udah hal kayak gitu ya kan. Tapi dia bukan notice atau apa gitu kan. Dia malah memikir ke logikanya aja. Dia nggak percaya hal-hal mistis yang seperti itu. Dan saat mandornya ini inisiatif melihat CCTV proyek, dia melihat di samping-samping proyek itu ada sekelibat makhluk halus yang badannya besar, hitam, lewat dari CCTV itu. Tapi setelah dilihat dari CCTV yang satunya, pas karyawan itu meninggal, CCTV-nya langsung mati. Kayak dihack gitu ya kan. Dan hari-hari pun berlalu seperti biasanya, nggak ada teror lagi. Tapi di malam itu tiba-tiba bor untuk menambang itu tiba-tiba mandek di kedalaman 60 meter. Udah nggak bisa lagi berhenti bornya. Saat dicek nggak ada apa-apa. Dan setelah dicek bagus-bagus di dalam tambang bor itu, ada suara bisikan, kembalikan tulangku, kembalikan tulangku. Tiba-tiba yang mendengar itu langsung lari lah terbirit-birit. Orang itu langsung kesurupan semua. Kesurupan. Karyawan situ. Pas yang jaga malam aja. Yang jaga siangnya nggak kesurupan. Salah seorang yang kesurupan, dia berkata, aku dikubur hidup-hidup. Aku dikubur hidup-hidup, katanya. Entah apa maksudnya nggak ngerti. Pokoknya dia ngomong kayak gitu. Terus ada dua orang. Satunya lompat ke tambang nikel itu. Ada yang mati. Dan satu lagi kakinya patah, lumpuh, nggak bisa apa-apa. Keesokan paginya, mandornya melihat itu, waduh macam mana ini, katanya gitu kan. Tapi dia masih nggak percaya. Terus kan, dia malah mikir gini, apa jangan-jangan orang ini stres karena omongan-omongan para tetua dan dukun yang di desa itu ya, gitu dia. Dia masih seujon aja sama orang-orang yang di dukun-dukun itu. Dia pikir dukun itu mencuci otaknya atau menjampi-jampi gitu. Tapi setelah kejadian itu, ya udah, dia malah merekrut karyawan baru. Dan tambang itu kayak nggak terjadi apa-apa gitu, kayak ditutupi media. Dia pun nggak mau mengungkap yang sebenarnya. Ya udah, pekerja tambang banyak lagi anak-anak baru. Dan malam-malam berikutnya ada lagi kejadian aneh. Ada seorang pekerja, dia melihat seperti manusia, tapi badannya mengkilat seperti logam nikel. Kita sebut aja Pak Arif, pekerja di situ. Dia bilang sama mandornya, Pak, aku semalam nengok adalah makhluk seperti manusia, tapi dia keluar dari genang-genangan air. Sepertinya itu manusia nikel, Pak, dibilang gitu kan. Pas aku nengok, dia makin mendekat, terus lari aku, Pak, katanya gitu. Bapak itu nggak percaya karena nggak ada buktinya. Padahal Bapak Arif itu punya bukti. Buktinya dia kan waktu itu merekam. Pas merekam, tiba-tiba HP-nya kebakar. Jadi dia pikir mandornya itu hanya alasan untuk biar supaya dia mengundurkan diri. Kemudian pun Pak Arif mengundurkan diri. Diikuti oleh karyawan-karyawan yang lain yang udah senior di situ. Yang karyawan baru ya masih tetap di situ aja.
yang kalian lama aja mengundurkan diri semua. Karena terornya semakin menjadi-jadi, biasanya kan cuma pekerja aja yang diteror. Ini warga pun udah mulai diteror juga. Karena mengalami hal seperti itu, warga desa ini udah mulai panik juga ya kan, udah mulai risih karena orang itu udah kena teror juga. Kemudian warga desa pun mendesak perusahaan untuk mediasi lagi supaya dibuat acara atau ritual penenangan jiwa. Pak Darto selaku dukun, dia pun maulah ikut gitu kan, ikut di perkumpulan itu. Dia bilang, aku ikut ke sini bukan karena kalian minta, tapi karena aku inisiatif. Aku kasihan dengan jiwa-jiwa yang ada di tambang ini. Mereka tidak diterima bumi karena kalian, dan mereka tidak bisa hidup tenang karena rumahnya kalian hancur, kata Pak Darto. Kemudian ritual pun dilakukan. Saat dilakukan, Pak Sandro, dukun ini tadi, tiba-tiba terdesak, keluar darah dari mulutnya. Kemudian, dan secara tiba-tiba, badannya meleleh menjadi logam nikel. Dan dia hilang gitu aja, kayak hilang menjadi nikel gitu. Padahal aku berharap yang mengusulkan tambang nikel situ yang jadi nikel ya kan, malah dukunnya. Di situ pun ada sosok wanita keluar. Dia ketawa cekikikan sampai peka semua telinga yang mendengar. Dia berkata, kamu telah mengkhianati leluhurmu sendiri, katanya gitu. Berarti, aku ambil kesimpulan dari situ, Pak Sandro ini yang dukun tadi itu, dia menjadikan dirinya tumbal karena nggak bisa menjaga harta leluhur gitulah kayaknya kan. Karena kejadian itu, yang mandornya tadi sama kepala direkturnya melihat kejadiannya itu langsung, mereka pun panik, ini udah nggak betul lagi nih katanya gitu kan. Setelah perundingan panjang, tambang nikel itu resmi ditutup. Dan alasan tambang itu ditutup, katanya karena tanahnya nggak stabil gitu, kadang mau longsor. Jadi karena untuk menghindari kecelakaan, mereka menutup tambang itu. Mana mungkin ya kan, mana peduli orang itu kalau karyawannya mati ya kan, yang penting udahlah gitu kan. Tapi karena ini udah bukan masalah sepele lagi, ya udah sama orang itu ditutup gitu kan, daripada orang itu yang mati. Mungkin gitu pikiran orang itu. Padahal warga sekitar udah tahu, bukan karena tanah tidak stabil ya kan, karena memang penghuni tambang itu udah marah kali, udah nggak bisa diganggu lagi gitulah. Dan sejak tambang itu ditutup, warga desa pun udah nggak dihantui lagi sama leluhur mereka. Dan sayangnya dukun yang di situ, dia ikut sama leluhur mungkin ya kan, dia udah jadi pembantunya karena dia merasa dikhianatin. Terus ada satu kisah lagi, katanya ini ya, kalau orang yang membawa tambang nikel, kalau orang yang mengambil nikel dari tambang tersebut, bisa-bisa dia berubah jadi cairan nikel. Jadi kalau cerita ini benar, siapa yang kalian harap orang itu menjadi nikel dan dijadikan Buddha oleh leluhur nikel?